Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, azzalallahu alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu untuk membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk perkara yang jarang di akhir zaman atau sedikit ditegakkannya majelis-majelis sama hadis, jadi majelis untuk dipendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di Mekah, di Madinah, itu banyak sekali majelis sama, majelis orang-orang yang duduk mendengarkan hadis. Sahih Bukhari dibacakan, Sahih Muslim dibacakan, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah dibacakan setiap hari. Nah, yang terakhir di negeri Suria, di beberapa kota di sana, di kota Damaskus, di kota Halab, Aleppo, dibacakan hadis Sahih Muslim, kitab Muwatta, dalam rangka untuk semakin membuat kita cinta kepada agama ini, kepada hadis Nabi, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muslimin zaman sekarang sangat jauh dari hadis. Di rumahnya tidak ada kitab hadis. Bagaimana dia akan mengajarkan kepada istrinya, kepada anaknya? Di rumahnya tidak ada kitab hadis. Apa yang akan diajarkan kepada keluarganya? Istrinya dia diajarkan, anak istrinya bertanya tentang fikih, dia nggak tahu hadisnya. Anak istrinya bertanya tentang akidah, dia nggak tahu dalilnya. Maka sebaik-baik tempat adalah membacakan hadis Rasulullah SAW di sana, dijelaskan dan dipahami maknanya. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah yang membahas tentang keadaan orang yang salah dan lupa dan yang dipaksa. Dan ini termasuk kesempurnaan dalam Islam. Jadi orang ketika dia mengerjakan sesuatu karena salah itu artinya yang dia lihat tidak seperti yang kenyataannya, dia salah, atau dia lupa. Dia lupa bisa jadi karena dia tidak bisa mengingat apa yang sudah menjadi haknya atau menjadi hak orang lain, dia lupa. Atau yang dipaksakan atasnya. Maka Islam punya hukum dalam perkara ini. Dan ini ditetapkan dalam berbagai banyak hukum syariat dalam mahkamah, dalam pengadilan Islam. Kalau seorang mengerjakan sesuatu karena lupa atau tidak sengaja, khata' sehingga tidak sengaja, dalam Islam itu ada 3, dalam mahkamah Islam ini itu disebutkan ada 3 hukum bagi orang yang membunuh. Orang bunuh bisa karena sengaja, qatlu amdin, dia sengaja diambil alat yang bisa bunuh, dia kearahkan ke orang lain, kemudian dia meninggal, maka ini termasuk qatlu amdin. Ada juga qatlul khata', jadi dia membunuh karena tidak sengaja. Khata' di sini dia tidak sengaja. Misalnya dia menembak burung, dia terkena orang, memanah sesuatu, kemudian neset kena orang, namanya orangnya meninggal, ini namanya qatlul khata'. Ada yang disebut dengan syibhu amdin, membunuh tetapi menyerupai kesengajaan. Menyerupai kesengajaan. Seperti orang yang dia ngebut di jalan, padahal sudah ada aturan kecepatan di tol misalnya 80 atau 100.
dan dia jalan 120. Kemudian dia dengan jalan yang kencang seperti ini, dia nabrak orang yang meninggal. Maka orang ini dihukumi membunuh dengan apa? Dengan syibbu'an, seperti dia membunuh dengan sengaja. Karena aturan jalan di tol itu sekian, dia langgar, kemudian dia nabrak orang. Karena ketika dia kencang, maka dia tidak bisa mengendalikan mobil tersebut. Maka dalam Islam ini masing-masing ada hukumnya. Yang tidak sengaja atau karena lupa, seorang dia mengerjakan sesuatu karena lupa. Ya. Misalnya dia meninggalkan kewajiban karena lupa, atau karena dipaksa, maka Islam punya hukumnya. Hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wal nisyana al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi maaf kepada umatku karena kesalahan. Kedua, karena kelupaan. Dan yang ketiga, sesuatu yang dipaksakan atas mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang selainnya, ini selain keduanya, dari Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan juga Imam Nusairkan dari Al-Dhahabi. Syalbani mengatakan di sini hadis sahih. Hadis ini menunjukkan tentang tiga keadaan yang mana Allah Subhanahu wa taala tajawaza anhu. Allah taala memaafkan mereka. Apa yang maafkan? Jadi tidak menghukumi sebagai sebuah dosa. Allah maafkan. Allah tidak mencatat sebagai dosa dalam tiga keadaan ini. Artinya kalau seorang mengerjakan sesuatu yang dilarang, mengerjakan dosa atau meninggalkan kewajiban, karena tiga perkara ini, maka dia tidak berdosa. Ini termasuk rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-Nya. Karena tiga hal ini di luar kekuasaan manusia, di luar keinginan dia, di luar kehendaknya dia. Orang karena lupa, ketika puasa dia makan, lupa dia, tidak sengaja, maka orang ini tidak dihukumi dosa. Puasanya tetap sah dan dia tidak berdosa karena memakan makanan ketika sedang berpuasa. Atau dia dipaksa, ya, ada dipaksa, dia dipaksa untuk meminum sesuatu yang haram. Kalau tidak meminum akan dibunuh, akan dipukuli, ya, sama penjahat. Maka orang ini keadaan dia apa? Mukrah, keadaan dia terpaksa. Karena dia terpaksa, Allah tidak menghitung yang dia minum itu sebagai sebuah dosa. Dan Allah memaafkan dia. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, bahwasanya Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka. Dan dosa kesalahan karena sebab lupa atau yang dipaksakan atas mereka. Jadi orang yang karena lupa, karena dipaksa, Allah tidak menjatuhkan hukuman atas mereka. Maka orang yang berbuat karena perbuatan ini, kalau saya hukumnya, maka dia tidak mendapatkan dosa atas perbuatannya tersebut. Allah langsung maafkan dia. Kecuali berkaitan dengan diman. Diman ini berkaitan dengan hak orang lain yang harus diganti. Ya. Kalau berkaitan dengan hak Allah, Allah maafkan. Allah melarang kamu, ya, untuk minum khamr. Kemudian dia dipaksa minum khamr.
maka Allah maafkan. Kan ini berkaitan dengan hak siapa? Hak Allah. Berbeda dengan hak manusia. Kalau hak manusia maka ada demand, ada kewajiban untuk mengganti. Misalnya dia, ya kan, tidak sengaja memecahkan gelas, ya kan, ada gelas di sini. Biasanya ada ya, dan gelasnya jatuh. Gelas ini milik dia atau bukan? Bukan. Milik siapa? Milik Pak Sukarti, ya kan? Maka orang yang memecahkan gelas ini wajib untuk apa? Mengganti. Oh, saya nggak sengaja, nggak sengaja, tapi ini berkaitan dengan apa? Hak manusia yang lain. Antum walaupun tidak sengaja, kok di sini tidak sengaja, tapi karena itu berkaitan hak orang wajib apa? Diganti. Maka yang memecahkan gelas datang membawa gelas yang sama, atau dia ganti uang senilai gelas tersebut. Tapi lebih aman bawa gelas yang sama. Ini kemarin saya memecahkan gelas, saya ganti yang sama. Atau sambil memecahkan lampu di pondok, dia tendang bola kena lampu pecah. Maka apa yang dia kerjakan? Kalau tidak sengaja, kan, mohon maaf, kami maafkan, tapi kamu harus mengganti karena ini bukan barang milikmu. Ini bukan hak siapa? Hak orang lain. Lampu kalau mati pondok jadi gelap. Maka santri yang memecahkan lampu wajib mengganti. Kalau nggak mati jadi dosa, sampai akhirat berdosa. Allah akan minta pertanggungjawaban. Atau dia mecahkan nama keran, ya, keran tidak sengaja, ini berkaitan dengan orang lain. Apalagi masalah hak umum, ya, masalah umum lebih berat lagi. Maka seseorang ketika dia berbuat karena terpaksa, karena lupa atau karena salah, yang tidak sengaja, maka dia berkaitan hak orang lain, dia wajib untuk mengganti barang tersebut. Untuk pinjam sepeda orang lain, sepeda motor atau mobil, atau tabrakkan, atau tidak sengaja menabrak, atau ngantuk, ya, ngantuk kan serupa dengan lupa. Harusnya pagar antum bilang mana antum lurus, maka mobilnya rusak. Maka antum wajib apa? Mengganti. Maka yang dimaksud dari sini Allah maafkan 3 orang ini itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hak siapa? Hak manusia. Ada pun yang berkaitan dengan yang dipaksakan, maka ini berbeda dengan Nawawi rahimahullah. Ketika dia dipaksa untuk minum khamr, ya, maka dia tetap berdosa. Dan seorang minum khamr, kadang dia dulu kecualikan dalam penjelasan ini, dikecualikan jika seseorang melakukan sebab-sebab terjadinya perbuatan. Dia tahu kalau masuk apa tempat klub malam, disco, tempat disco, di sana dijual khamr. Kemudian dia masuk ke situ, di sini dijual hanya khamr, nggak jual es cendol atau degan, nggak ada di situ. Es teh jumbo nggak ada di situ. Ini klub khusus orang mabuk, kan? Maka kalau dia masuk ke situ, kemudian dia dipaksa, maka dia berdosa apa enggak? Saya dipaksa, enggak. Antum menjadikan diri antum masuk ke dalam perbuatan itu, sebabnya dari antum. Kalau antum niatnya ke situ, ya kan? Siang hari gak ada orang, mungkin gak apa-apa, gak ada orang, gak ada yang maksa antum. Tapi kalau malam hari banyak orang, antum masuk ke situ, kemudian antum dipaksa minum khamr di tempat yang biasa orang minum khamr di situ, maka antum berdosa. Karena sebabnya datang dari siapa? Dari diri kita. Maka menjadi sebab dari perbuatan manusia tersebut, antum berdosa. Ini yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena dia berdosa karena sebab kelalaiannya. Apa dia sengaja masuk ke situ? Ya, maka dia berdosa karena sebab itu. Maka di sini mengandung berbagai macam pelajaran yang dijelaskan ulama, dan sangat banyak pelajaran dari hadis ini. Ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Saya ta'ala ketika menjelaskan dari sini, beliau menyebutkan
kesalahan dan saudara al-khata, kesalahan atau tidak sengaja itu, jadi dia mengerjakan sesuatu tanpa bermaksud melakukannya. Jadi dia ketika mengerjakan sesuatu itu bukan karena keinginan yang dia sengaja, tidak sengaja, atau al-khata. Ini yang dimaksud dengan perbuatan tersebut. Beliau mencontohkan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara itu. Bisa jadi orang berbuat sesuatu karena apa? Karena tidak sengaja, ya kan? Tidak sengaja dirinya berbuat dosa, ya. Tidak sengaja dia melanggar yang Allah larang, ya. Kalau dia sengaja ada niat, maka Allah akan mendapatkan dosa atas. Dan yang berkaitan dengan lupa, orang yang dia lupa, dia lupa sesuatu, kemudian dia meninggalkan sholat, ya, dia lupa. Serupa dengan lupa seperti orang tidur atau orang yang pingsan, orang lupa dan dia tidak ingat apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian dia lupa, maka ketika ingat dia harus apa? Mengerjakan. Ketika dia ingat maka dia harus apa? Mengerjakan. Bukan kewajiban itu ditinggalkan. Orang lupa karena kesibukan dia sampai dia lupa sholat. Atau dia bangun terlambat, misalnya dia bangun terlambat sudah jam 6 atau jam 7, langsung dia mandi langsung berangkat ke sekolah. Dia lupa, tidak sholat dulu. Maka ketika ingat dia wajib untuk mengerjakan. Jadi ada beberapa ibadah yang dia tetap dikerjakan walaupun di luar waktunya. Ini disebut dengan apa? Qadha. Qadha itu mengganti di waktu yang lain, di hari yang lain. Kalau orang lupa dia sholat, maka dia ingat dia kerjakan. Dia tidur atau pingsan atau lupa, maka ketika ingat dia laksanakan. Atau orang yang lupa misalnya, dia malamnya junub, kemudian bangun pagi, dia lupa untuk mandi. Dia sholat subuh di masjid, berzikir, melaksanakan sholat qobliyah, sholat fajar, dan dia baca Quran pulang. Kalau rumah baru ingat, di malam saya junub dan belum apa? Mandi. Apa yang dia kerjakan? Nggak apa-apa, dan lupa. Sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah atau tidak? Orang kan lupa, jadi nggak apa-apa. Kan ini hak Allah, jadi nggak apa-apa. Orang merinci tambahan. Kalau seorang lupa yang berkaitan dengan syarat ibadah, baik itu haji atau puasa atau apa sholat misalnya di sini, maka kalau dia berkaitan dengan syarat sah, maka dia harus pulang. Seorang dia malam Jumat misalnya dia junub sampai dia sholat subuh, sampai sholat duha, sampai Jumatan sama orang, sampai sholat asar, pada asar ketika sore mau mandi baru ingat, kok saya tadi pagi kalau cuma nggak mungkin dia mandi sebelum. Saya selain hari Jumat, dia sampai sore nggak mandi. Dia ingatnya ketika sore mau mandi. Oh, tadi pagi saya belum kamas, belum mandi junub. Maka apa yang dia kerjakan? Maka dia segera mandi junub dan mengulangi sholatnya yang dia sholat dalam keadaan junub di hari itu. Ya. Karena ini berkaitan dengan syarat sah yang dia lupa dari, Ada sebagian syarat ini bisa dibayar dalam haji, bisa dibayar dengan dam, ya dengan dam, dengan menyembelih kambing. Tetapi ada sebagian yang dia tidak bisa diganti, ya seperti syarat-syarat dalam sholat. Taharah syarat sahnya sholat. Seorang ketika dia tidak taharah maka tidak sah sholat, maka dia harus mengganti. Dia segera mandi junub, kemudian mengganti sholat yang wajib yang dia yang dia kerjakan hari itu tanpa dalam keadaan mandi dalam keadaan junub dia sholat. Karena ikan apa? Karena lupa. Maka orang seperti ini ketika dia sholat dalam keadaan junub dia tidak berdosa, tapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya.
maka dia harus mengulangi. Dia mandi, kemudian dia ulangi sholat yang dia kerjakan tadi karena junub. Dia sholat dia di atas junubnya, maka dia berdosa. Tidak boleh dilarang. Wala taqrabus sholata wa antum sukara wala junuban ila 'abidi sabil. Tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk, dalam keadaan junub. Maka yang sholat yang dikerjakan dalam keadaan junub itu sebenarnya dosa, tapi kan dia lupa, dia tidak berdosa. Ini yang Allah maafkan. Tapi sholat yang dia kerjakan tidak sah, harus dia ulangi. Ini yang disebutkan oleh para ulama tentang di sini tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya seseorang tidak dihukum karena tiga sebab ini, karena lupa dan terpaksa. Terpaksa misalnya yang dilim sahabat siapa? Sahabat Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini di awalnya Islam dia dipaksa. Ketika keluarganya dibunuh, ibunya dibunuh, ya kan, bapaknya dibunuh, kemudian dia terpaksa untuk pura-pura kembali kepada agamanya orang-orang Quraisy, agama jahiliyah. Maka pura-puranya ini karena terpaksa, ya kan? Maka Allah mengatakan illa man istukriha wa qalbuhu mutma'innun bil. Allah mengecualikan, ya kan, Ammar bin Yasir dengan ayat ini, kecuali orang-orang yang dipaksa sementara hatinya mutmainnun bil. Hatinya itu masih apa? Masih tetap di atas keimanan. Maka dipaksanya sahabat ini untuk kembali kepada agama jahiliyah itu tidak menjadikan dia kufur dan dia tidak berdosa. Dia tetap di atas keimanan karena dia hanya mengucapkan ucapan kembali ke agama jahiliyah itu karena takut akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Dalam banyak hal lainnya, orang yang dipaksa karena melakukan sesuatu, maka para ulama memberikan contoh dalam perkara-perkara tersebut. Maka ini menunjukkan tentang Islam ini agama yang rahmat, agama yang sangat sayang kepada umatnya, dan bahwasanya dalam syariat ada hal-hal yang dikecualikan. Maka ketika seorang berbicara tentang satu fikih, maka dia harus apa? Dia harus memahami apa yang dibahas ulama dalam fikih tersebut, kemudian ada perkecualian. Ada hal yang dikecualikan dalam pembahasan tersebut. Ini hadis yang ke-39. Hadis yang 40 dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, Rasulullah SAW pernah memegang pundakku, lalu berkata, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Sampai sini hadis Rasulullah SAW. Ada penjelasan setelahnya dalam ucapan Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika akan menasihati seseorang, maka beliau ingin orang tersebut perhatian. Ya, Rasulullah pegang pundaknya, ya, pegang pundaknya, atau dipanggil terlebih dahulu namanya, ya Gulam, ya kan, ya Ali, ya kan, dipanggil namanya dulu, supaya orang itu apa? Perhatian. Kemudian ketika orang itu sudah perhatian, menunjukkan ini perkara penting, sampai Rasulullah memegang pundaknya. Rasulullah memegang pundaknya Ibnu Umar. Ini perkara yang penting, harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ya, kalau seorang bapak mengajak anaknya untuk bicara empat mata, misalnya duduk berhadapan, ini berarti perkara yang penting. Perhatikan. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar? Nasihatnya cuma satu. Kun fid dunya. Hendaklah engkau di dunia ini menjadi di antara dua orang. Yang pertama apa? Gharibun. Engkau adalah seperti orang asing. Apa yang maksud orang asing dalam hadis ini? Ya, ini dunia ini bukan rumah dia. Dia akan meninggalkan.
Dia hanya perantauan di situ. Dia hanya merantau di situ. Dia dari negeri, ya kan, mampir ke dunia akan melanjutkan perjalanan. Dia asing di situ. Orang asing itu tidak akan menetap di sana. Kemudian Rasulullah menasihati, atau engkau adalah abirus sabil, atau engkau seperti orang yang abir. Abir itu artinya menyeberang jalan, musafir. Ini dua keadaan sebaik-baik mukmin ketika di dunia. Orang mukmin di dunia dalam dua keadaan ini yang paling baik. Dia di dunia seperti orang asing, orang perantauan. Kalau kita ada orang perantau kampung kita kan dikatakan dia orang asing. Orang Amerika datang ke sini, maka namanya orang apa? Orang asing. Karena apa? Dia bukan orang sini. Ya. Yang kedua, atau engkau seperti orang yang abirusan, bukan seperti orang yang melewati jalan, musafir. Orang musafir itu tujuannya bukan tempat itu, tapi kemana? Tempat terakhirnya. Mukmin tujuannya bukan di dunia, tapi di mana? Di akhirat. Sebenarnya Rasulullah menyebutkan ma'ana dunia. Apa urusan dengan dunia? Madunya sila dunia itu kecuali seperti aku adilu tahta sajarah thumma raqa wa taraka. Aku seperti di dunia itu seperti orang yang dia berjalan kemudian berteduh di bawah pohon. Kemudian pohon itu akan ditinggalkan. Dunia itu seperti itu. Orang tidak hidup tujuannya untuk dunia. Apa tujuan dunia? Mengumpulkan harta. Kita miskin nggak apa-apa, karena itu bukan tujuan kita. Di dunia apa? Tahta. Kita ingin dapat pangkat, jabatan. Kita nggak dapat. Itu bukan tujuan kita. Seandainya itu akan pergi atau kita tinggalkan, maka tidak buat kita berat. Harta yang hilang dari kita tidak membuat kita bersedih. Semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Seperti kita orang asing, kita pendatang, kita akan pulang. Perantau kita akan pulang. Orang perantau di Jakarta, orang ke Malaysia, dia akan pulang ke negeri. Dia akan tinggalkan semuanya. Ya, uang itu dia kirimkan untuk kemana? Kampung. Misalnya DKI, gajinya 10 juta. Ya boleh dia untuk makan 1 juta. Sisanya untuk apa? Untuk tujuan dia, untuk tempat tinggalnya di mana? Di kampung halamannya. Kalau seorang mau dia pahami, dia uangnya 10 juta, yang sebetulnya digunakan untuk di dunia, 9 juta untuk mana? Dia kirimkan ke akhiratnya, kampung akhiratnya. Itu tujuan dia sebenarnya. Dia penghasilannya 2 juta, yang 1 juta dia gunakan untuk makan keluarganya. Sisanya untuk dia infakkan di jalan. Itulah seorang mukmin. Seperti orang yang sedang merantau. Atau seperti orang yang sedang apa? Sakit, dia berjalan. Karena dunia bukan tujuan dia. Maka kalau ada orang kehilangan dunia dia bersedih, maka itu bukan seorang mukmin. Kehilangan dunia dia mencarinya, dia menangis karena ini bukan seorang mukmin. Seorang kehilangan anaknya, ini kan dulu, anak itu dulu. Allah berikan di mana anak itu? Di dunia. Anaknya meninggal. Ya kan? Tidak membuat dia kemudian meninggalkan ibadah kepada Allah. Tidak membuat dia meninggalkan akhirat. Justru itu menjadi tabungan dia di akhirat. Semua yang hilang dari kita di dunia ini memang harusnya hilang. Dunia harus kita tinggalkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, beliau menukil perkataan para ulama lainnya, bahwasanya beliau memerintahkan dengan di sini untuk segera mempersiapkan bekal. Kalau orang sedang sapa, kalau orang sedang mampir dari sapa dia mampir, kalau orang sedang merantau, orang asing, maka apa yang dia siapkan? Bekal untuk perjalanan selanjutnya. Kita sedang sapa di dunia ini yang akan kita tinggalkan. Kita sedang mampir di dunia ini, maka apa yang kita usahakan sekarang? Bekal untuk perjalanan selanjutnya. Kemana? Ke akhirat. Apa bekalnya? Ibadah. Itu yang kita siapkan di sini.
Itu yang kita cari di dunia ini. Maka saya mengheran kalau orang waktunya 24 jam lebih banyak di dunia dibanding akhirat. Sangat mengheran. Terus kapan dia berbekal untuk akhirat? Dia kumpulkan harta, ya kan? Kapan dia gunakan untuk akhirat? Dia kumpulkan benda atau benda dunia yang dia sukai. Kapan untuk akhirat? Dia infakkan untuk dunianya, untuk rumahnya, untuk kendaraan, untuk anaknya. Apa dia gunakan infak untuk akhirat? Maka Rasulullah akan memerintahkan kepada sahabat Ibnu Umar, siapkan bekal sekarang, karena kamu akan pergi meninggalkan dunia. Kamu akan menuju perjalanan berikutnya yang lebih berat. Maka gunakan bekal sebaik-baik. Maka seorang ketika dia akan meninggalkan sesuatu, dia tidak akan mengikat hati kepada. Dalil ini kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil tentang tidak boleh panjang angan-angan dalam dunia. Ingin punya rumah, ingin punya kendaraan, ya kan, bisnis, macam-macam keinginan. Itu bukan tujuan dia. Tujuan dia beribadah, menyiapkan bekal. Dia sudah ibadah baik, bagus dulu. Bacaan Qurannya sudah bagus dulu. Sholatnya sudah benar belum? Itu bekalnya dia. Orang sedang mampir safar, bukannya dia malah tidur santai di situ. Dia tidak siapkan bekal ke perjalanan berikutnya. Padahal dia tahu perjalanan berikutnya sangat jauh. Dia di tol, tol Cirebon sampai tol Semarang itu kan hanya satu kan rest areanya. Maka dia siapkan bekal supaya tidak habis bensinnya di jalan lebih. Ya. Dia usahakan uangnya cukup untuk bayar tol. Dia siapkan betul-betul. Maka kalau seorang mukmin dia gunakan waktunya 24 jam lebih banyak untuk dunia, maka dia sia-sia. Gunakan ke ibadah. Jangan panjang angan, jangan terlalu banyak menghayal. Jangan terlalu banyak keinginan dunia. Kemudian saya minta penuntaan jelaskan pada sini. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang orang yang dia berjalan di dunia sebagai musafir atau hanya mampir, dia hanya sebagai orang asing dan pengembara, maka dia jadikan tempat tujuannya itu adalah akhirat. Jangan dia akan menetap di sana. Jadi dia nggak akan menetap. Untuk apa dia bangun dunianya dan melupakan akhirat? Dia bangun dunianya dan melupakan akhirat. Dia berbanyak infaknya, dia gunakan hartanya dalam perkara dunia, sementara infaknya sangat sedikit. Maka seorang mukmin dia berusaha menjadikan tujuannya adalah akhirat. Kemudian nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas ini, ya, menunjukkan kepada kita tentang perkara yang penting yang dijelaskan oleh Ibnu Umar, yang mana beliau menjelaskan maksud Rasulullah SAW. Jadi perkataan Ibnu Umar setelahnya ini adalah penjelasan dari maksud perkataan Rasulullah SAW. Umar mengatakan, kalau kamu di waktu pagi maka jangan menunggu waktu pagi. Waktu sore kau jangan menunggu waktu pagi. Dan jika kamu di waktu pagi jangan kamu menunggu waktu sore. Adalah kamu jadikan waktu sehatmu untuk masa sakitmu, dan kamu jadikan waktu hidupmu untuk kematian. Perkataan Ibnu Umar ini bukan hadis, ya kan? Tapi beliau SAW menjelaskan tentang makna ucapan Rasulullah tadi. Apa makna beliau? Artinya kalau orang sedang safar, orang asing, itu dia tidak menunda waktu, tidak berleha-leha di dunia, tidak santai di dunia. Seorang ketika dia di waktu pagi jangan menunggu sore, nantilah ibadahnya, baca Quran nanti sore aja, pagi saya sibuk. Sore dia katakan saya capek, habis kerja nggak bisa baca Quran. Enggak, seorang mukmin tidak seperti itu. Maka perkataan Ibnu Umar tadi menjelaskan perkataan Rasulullah SAW. Jangan menunda ibadah itu. Antum mampu sekarang berangkat, antum bisa sekarang kerjakan. Wa khudh min sihatika li mardik. Kalau kamu sedang sehat, gunakan sehatmu untuk ibadah. Kalau kamu sakit nggak bisa ibadah, nggak bisa ke masjid, nggak bisa sholat berjamaah, nggak bisa berdoa, ya, nggak bisa ngajak orang kepada kebaikan. Banyak kebaikan yang hilang dari kita ketika sakit. Batuk aja tuh nggak bisa sembuh.
nggak sembuh, nggak bisa baca Quran, nggak bisa datang majelis ilmu. Dan gunakan waktu hidupmu untuk kematian. Ini setelah mati. Maka seorang ketika dia sekarang sehat, dia masih muda, tubuhnya kuat, gunakan untuk ibadah, gunakan untuk belajar, gunakan untuk menghafal, gunakan untuk berbanyak ilmu, gunakan untuk mendatangi majelis ilmu. Nanti kalau sudah tua, dia mau keluar rumah sudah capek, sudah lelah, sudah rabun, sudah goyokan, ya, sudah banyak penyakit. Maka gunakan waktu sehat ini untuk waktu yang setelah ini. Maka yang diingatkan Rasulullah kepada kita tentang perkara yang penting yang kita di dunia ini untuk berbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lalai, jangan sampai kita terlalai mengejar dunia dan meninggalkan akhirat kita. Dan jangan sampai orang yang berakal itu selama hidup dan sehat, hendaknya dia bersemangat untuk beramal. Orang yang berakal itu siap beramal. Jangan nunggu sakit baru beramal. Maka beda amalan, beda pahala. Orang yang punya harta, kemudian dia sehat, dia infakkan hartanya. Berbeda dengan orang yang sakit dan takut mati, berani menginfakkan hartanya. Ini beda. Pahalanya berbeda pada orang. Antum punya harta, saya punya harta 100.000. Ketika antum sehat, dalam hal disebutkan dia sehat dan ada uang, maka dia berinfak, pahalanya besar. Tapi kalau dia sakit dan takut mati, kemudian dia berinfak, maka pahalanya tidak sama dengan orang yang berinfak. Maka sebelum sakit, gunakan harta kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut mati, kemudian dia baru berinfak. Kemudian di sini keutamaan dari sahabat ini Umar radhiyallahu anhu tentang wasiat ini. Dan wasiat ini tidak hanya ditujukan kepada juga kepada seluruh umat untuk kita mengamalkan, melaksanakan. Maka singkat nasihat Rasulullah, tapi maknanya sangat dalam. Ya. Dan kalau kita praktikkan, insya Allah kita akan dapatkan kebaikan yang besar di dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Bisa kita lanjutkan dengan teman yang datang. Dan akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.